Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 1 Maret 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Ya, ini di layar teman-teman adalah grafik chart dari IHSG ya. Jadi ini kalau kita lihat memang IHSG belakangan kelihatan agak sepi ya. Secara teknikal memang di sini kalau kita lihat IHSG memang sedang sideways ya. Kalau kita tarik garis IHSG memang sedang sideways dan di sini kalau kita lihat IHSG MACD-nya sudah distribusi atau membentukkan pola yang negatif di sini ya. Jadi histogramnya berwarna biru ke bawah, ini menandakan kecenderungan pasar itu cenderung sideways dan turun ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi RSI di sini momentumnya kalau kita lihat masih cenderung turun dengan bergerak ke arah sekitar 40% ya, menandakan secara momentum ini lemah gitu ya, menandakan secara momentum ini lemah. Jadi ya memang terkonfirmasi IHSG ini dalam fase sideways gitu. Nah, dari kemarin memang IHSG belum bisa jebol ketembus di supportnya di sekitar 6.800 ya. Dan ini masih bergerak sideways antara 68 sampai 650. Kemudian bagaimana arah IHSG ke depan? Nah, kalau kita lihat ini sekarang kita melihat bahwasannya saham-saham big cap sudah mulai muncul satu persatu laporan keuangan 2022 ya, laporan keuangan 1 tahun di 2022. Nah, beberapa memang ada yang labanya bagus kayak UNTR, kemudian saham-saham di sektor batubara, energi, kemudian saham sektor bank kemarin udah keluar juga. Nah, kemudian kemarin sempat ESA juga gitu labanya naik 800%. Jadi ya kemungkinan kita berharap semoga beberapa saham yang laporan keuangannya belum keluar memberikan impact positif ke IHSG ke depannya seperti itu. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja masuk ke saham yang akan kita review malam hari ini. Jadi yang pertama ada ITMG, kemudian ada PTBA, ada ASA, ada Temas, ada Inco, dan yang terakhir ada BABP. Jadi ada sekitar 6 saham ya teman-teman. Oke, kita langsung aja yang pertama yaitu ITMG. ITMG ini kalau kita lihat memang sebetulnya di era saham batubara memang kelihatan udah redup ya, karena memang momentum keemasannya itu di tahun 2021 sampai 2022 ketika harga indeks batubara dunia naik kenceng. Namun sebetulnya impact dari kenaikan indeks batubara itu masih bisa dirasakan sampai sekarang karena terbukti di kuartal 3 beberapa saham di sektor batubara labanya masih fantastis dan diprediksi nanti di kuartal 4 bahkan full year 2022 masih sangat positif gitu ya. Terus kalau kita lihat memang ITMG ini blue chipnya di sektor batubara. Ini kalau kita melihat memang dia sudah downtrend dan ini udah keluar dari downtrend channelnya dia ya. Ini kalau kita lihat sudah hampir keluar dari downtrend channelnya dia. Terus ini hari ini terkonfirmasi. Ini sebetulnya kemarin sudah 1 minggu terakhir saya soundingkan di grup untuk cicil beli dan hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout ya di level ini ya 37.000. Kemudian targetnya kemana masnya? Targetnya kemungkinan dia ke resist terdekat sekitar 38.000 ya di sini. Nah, ini mungkin lebih cocok ke target swing ya, karena untuk mencapai ke sini kemungkinan ada koreksi-koreksi kecil dan hingga nyampe ke harga ini ya sekitar 38.675. Itu yang pertama. Yang kedua, saham ITMG ini kita tahu setiap tahun beberapa tahun terakhir selalu rajin bagi dividen dan sampai saat ini belum ada
info RUPS atau apapun kabar mengenai dividen ITMG. Dan kelihatannya ITMG akan memberikan dividen yang jumbo lagi. Kalau kita lihat tahun lalu ITMG membagikan dividen 2 kali, di bulan April dan di bulan November, itu masing-masing sebanyak 4.000 dan 3.000 rupiah per lembar saham, totalnya 7.000 rupiah per lembar saham. Sedangkan kalau kita lihat laba bersih ITMG di tahun 2021 versus 2022 tahun lalu itu lebih gede tahun 2022. Dengan kata lain, harusnya laba ITMG di 2022 itu lebih tinggi dibanding tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat cashnya ITMG sangat gede, dan ini saya masih optimis nih untuk ITMG, dividennya paling nggak minimal sama dengan 2021 seperti itu. Asumsi kalau semisal harusnya dividen ITMG itu sekitar 7.000 rupiah per lembar saham, ataupun nanti dipecah dibagi dua dalam 1 tahun, misalnya 3.000 sampai 4.000 rupiah per lembar saham, harusnya untuk ITMG masih punya upside potensial naik hingga 3.000 sampai 4.000 rupiah per lembar saham. Dan kalau kita lihat sejak dari low-nya di sini ya, low-nya di sekitar 33.700-an, sekarang udah 37, sudah upside sekitar 4.000 rupiah per lembar saham ya. Dan masih ada potensi sekitar 3.000 rupiah per lembar saham untuk upside lagi apabila nanti sudah keluar berita RUPS mengenai dividen ITMG gitu ya. Nah, sebelum berita itu keluar, kita mungkin bisa juga buy on weakness atau cicil beli untuk antisipasi dividen tersebut. Oke ya, itu mengenai ITMG. Terus sedangkan kalau kita lihat dari sisi foreign, memang kemarin asing masih kelihatan net sell terus ya di saham ITMG. Kalau kita lihat beberapa 2 minggu terakhir memang kelihatan masih net sell. Namun kalau kita lihat di sini memang beberapa ada fund-fund lokal yang ngambil dari saham ITMG itu sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, di sini ada CS, BK, CC yang posisinya net buy, dan yang jualan ada U dan ZP ya. Sebetulnya kalau kita melihat memang ITMG ini juga perang asing ya. Ini CS sama BK akumulasi, dan yang jualan juga U sama ZP, asing sama asing gitu. Nah, oh ya, sebetulnya untuk analisis bandarmologi di sini ya teman-teman, kalau di Miraset bisa akses di Hotspisi Miraset di kode 1994 EZ Broker. Namun di sini teman-teman sebetulnya bisa men-skip sampai beberapa bulan ya, atau beberapa minggu. Cuman saran saya sih jangan terlalu di skip terlalu jauh, paling enggak kita skip 1-2 hari kerja aja. Karena ya kalau analisa bandarmologi ini punya kelemahan juga teman-teman. Jadi kalau misal kita terlalu skip terlalu lama, kadang kita nggak bisa ngelihat keakuratan datanya, karena sebetulnya bandar itu bisa jual beli di beberapa sekuritas. Jadi bisa juga misalnya katakanlah dia sekarang akumulasi pakai CC katakanlah 3.000 lot. Nah, besok dijual pakai LG misalnya 3.000 lot. Nah, itu juga tidak terdeteksi, sedangkan kita melihatnya itu masih akumulasi gitu loh. Ya, jadi ini kurang akurat kalau misalnya teman-teman tarik data terlalu panjang seperti itu ya. Nah, ini memang lebih cocok sih buat teman-teman yang mungkin lebih suka day trading atau swing pendek ya gitu untuk analisa ini. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin juga lebih mempertimbangkan juga dari sisi teknikal, dari sisi fundamental apabila teman-teman mau pakai size lot gede di saham-saham blue chip. Oke, saya rasa cukup ITMG, kita langsung aja ke PTBA. PTBA tempo hari juga sudah saya review ya, saya sudah rekomendasiin juga di grup saya. Di sini kita lihat kemarin saya sempat nganalisa ITMG itu dia membentuk pola double bottom di sini ya. Jadi ini bottom pertama, ini bottom kedua, dan
sesuai dengan prediksi saya harga sahamnya naik di area ini ya, di area resist ini ya. Jadi kalau kita tarik garis ini sepanjang ini ya, jadi sepanjang ini kenaikannya dan akan bergerak sini, dan ini sudah kena target ya untuk PTBA. Harusnya dia ada pullback, profit taking wajar di sini ya, harusnya ada profit taking wajar di sini. Dia ada profit taking wajar di sini, kemudian dia akan mental ke atas lagi ya. Nah, kalau kalau PTBA ini saran saya sih sama juga sih, PTBA ini juga sama-sama blue chip juga dengan ITMG. Nah, ini juga labanya juga bagus, nantinya juga ada potensi dia bagikan dividen jumbo juga. Dan ini sekarang sudah membentuk pola uptrend channel ya, dan kalau saran saya sih ini cocok buat swing juga, tapi tunggu koreksian. Kalau ternyata besok mengalami koreksi, teman-teman bisa buy on weakness dekat support ya. Supportnya di sini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat yang terdekat di sini sekitar 3780 sampai 3740 ya. Jadi supportnya sekitar 740 sampai 3780. Ini teman-teman bisa buy on weakness sebelum dia terbang lebih tinggi lagi. Oke ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau kita lihat secara chart, secara MACD ini masih kondisi bullish ya. Ini masih kondisi bullish, MACD-nya masih periode akumulasi, histogramnya masih ke atas, masih di atas MA5, dan volumenya masih positif ya. Ini masih positif. Harga naik, volume naik ya. Jadi terjadi convergen di sini. Dan kalau dilihat dari sisi RSI memang kelihatannya sudah jenuh beli, namun masih kelihatan strong ke atas. Oke, kemudian kita lihat secara bandarmologi PTBA. Di sini ada LG dan CS. LG akumulasi 100.000 lot dan yang jual YPNI BHI. Terlihat sekilas memang lebih gede top buyer komposisinya dibanding top seller. Oke, kita lihat secara foreign. Nah, kalau PTBA dibanding ITMG memang asing masih konsisten akumulasi di saham PTBA. Meskipun akhir-akhir ini kalau kita lihat indeks coal atau batubara sangat berfluktuasi, tapi asing masih optimis untuk akumulasi di saham PTBA, dan ini menurut saya signal positif ya untuk kita cermati. Oke, saya rasa cukup untuk PTBA. Kita langsung aja ke ASA. Mungkin kalau teman-teman ngelihat video saya beberapa yang lalu ya, saya selalu merekomendasikan ASA, bahkan ketika dia baru reversal signal di sini ya, baru membentuk pola up channel. Dari beberapa video saya sebelumnya sudah saya rekomendasikan buy, karena emang kalau kita lihat secara weekly chart di sini, ASA ini memang sudah turun cukup jauh ya, dari high tertinggi di 4000 di tahun 2021 bulan Oktober, dan kita lihat bottomnya sudah kena ya di bawah persis di area konsolidasi di sini, dan area kuat konsolidasi, makanya dia rebound dan membentuk pola bullish secara short term di sini. Dan ini masih bergerak di atas MA5 daily. Kemudian kalau kita lihat secara MACD masih bergerak positif atau akumulasi. Secara momentum ini masih menunjukkan signal buy, dan secara volume di sini ada spike volume yang tinggi hari ini ya, jadi menandakan pola bullish masih berlanjut. Kemudian di sini kita lihat dia membentuk higher high, higher low ya. Di sini kita lihat dia membentuk higher high, higher low ya, jadi menandakan bahwasannya sudah membentuk pola up channel ya. Nah, oke, targetnya kemana? Targetnya ke sini teman-teman. Targetnya ke sini. Ini hampir breakout ya. Targetnya terdekat di ke sini. Kemudian kalau tembus dia akan mencoba ke sini resist berikutnya. Jadi
mungkin besok ada potensi kenaikan sekitar 3-4% dan swingnya bisa ke 1200 untuk asa ya. Oke, kalau semisal besok ternyata nggak jadi tembus atau profit taking wajar, kemudian dia akan ngetes psikologis di angka 1000 dan support terdekat di 1070 ya teman-teman. Nah, ini di sekitar MA5. Oke, jadi potensi resikonya sekitar 3%, potensi rewardnya sekitar 4%, dan kalau di keep swing potensi rewardnya kalau 1000 ke 1200 mungkin sekitar 20% gitu ya. Jadi menarik nih kalau kita cermati si ASA ini. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk ASA, YP, EP yang akumulasi, yang jualan SQ. Nah, ini sih yang patut kita waspadai karena SQ buangnya gede. Jadi saham ini sebetulnya naik, tapi kenaikan ini didukung dengan volume, tapi volume ini juga peningkatan dari sellernya juga lumayan tinggi. Terbukti kalau kita lihat di sini memang si SQ atau BCA Sekuritas ini jualan sampai 56.000 lot. Oke ya, saya rasa asal cukup, kita langsung aja ke Temas. Oke, Temas memang menurut saya sih ini saham beggar sejak awal tahun ya. Jadi di luar prediksi saham di sektor perkapalan masih bullish, sedangkan saham di sektor perkapalan ini sebetulnya eranya adalah tahun 2021 hingga tahun 2022. Namun di sini saya lihat Temas di tahun 2023 masih mencatatkan rekor bullish ya. Dan ini hampir all time high di sini, tertingginya di 3360 dan sekarang 3340 ya. Jadi hampir kena target all time high di sini ya. Seharusnya ini kalau saham yang sudah mendekati all time high seperti ini dan grafiknya kelihatan bullish di sini, ini bukan hal yang sulit untuk ditebus untuk besok ya. Namun biasanya kalau dia sudah breakout itu biasanya satu candle, dua candle, habis itu dia koreksi. Jadi memanfaatin aja untuk day trading atau scalping ya saham seperti ini gitu. Chartnya cukup bagus, masih bullish. Dan kalau kita lihat memang selain Temas, saham-saham perkapalan yang lain memang kelihatan slow down. Hanya Temas saja yang memang bullish karena memang dari sisi fundamental laporan keuangannya cukup baik, cukup bagus gitu teman-teman. Dan ini kenaikan didukung dengan spike volume yang tinggi juga. Nah, ini menandakan saham ini ramai ditransaksikan. Dan MACD-nya juga masih sangat positif. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai Temas. Kita langsung aja ke Inco. Oke, Inco memang kita lihat memang sejak awal tahun sempat digembar-gemborin Inco, Antam dan sektor nikel bakal beggar karena memang indeks emas dunia sempat lumayan naik signifikan dan indeks nikel juga lumayan signifikan. Cuman belakangan kita melihat bahwasannya saham ini sudah patah tren ya. Jadi kalau kita lihat sudah patah tren di sini ya. Ini sudah patah dan ini kalau kita lihat memang dia sudah berhenti, bikin new low sudah berhenti dan ini sudah 3 candle dia bullish ya. Dan ini kalau kita melihat dari sisi momentum, RSI ini sudah berada di area oversold, menandakan harga saham ini jenuh jual dan menurut saya cukup murah. Secara teknikal cukup murah dan dilihat dari sisi MACD memang ini masih distribusi, masih cenderung sideways dan downtrend. Cuman ini sudah mulai mengecil dan ini nanti kalau golden cross seperti ini dan ininya akan berbalik positif, ini otomatis akan bergerak ke atas MA20 daily kembali. Target resist di sini ya di MA20 daily jadi ya sekitar 7000. Ada potensi upside sekitar 3% di saham ini. Dan apabila ternyata besok profit taking wajar, kemungkinan dia akan bergerak kembali ke dekat MA5 yaitu di sekitar 6700. Potensi penurunan sekitar 2%. Namun kalau teman-teman ancang-ancang buat swing juga harganya masih murah gitu. Oke ya, ini mengenai Inco kita cek secara bandarmologinya
Untuk Inco ada BKCS yang akumulasi yang jualan AKKZ. Sekilas memang secara top buyer lebih dominan yang beli. Oke, kita cek secara foreign. Nah, hari ini foreign akumulasi cukup besar mencapai 21.000 lot dan ini adalah akumulasi Inco terbesar terakhir sejak Januari tanggal 17. Ini 33 miliar. Jadi sebetulnya ini signal positif sih kalau saya melihat dari sisi Inco. Ya, menurut saya sangat positif sekali untuk Inco karena memang asing sudah inflow lagi di sini. Oke, saya rasa Inco cukup. Kita langsung aja ke saham terakhir yaitu BABP ya. Jadi saham ini sih rame pada saat era bank digital ya. Memang kalau kita melihat memang saham ini sekarang lagi downtrend parah dan hari ini terjadi pergerakan yang lumayan signifikan dan ini saham ini memang sudah sideways lama di sini ya. Jadi dia sudah nggak nyulo lagi di bawah 88. Nah, ini hal yang bagus sih kalau saya lihat untuk BABP. Dan hari ini mencoba ngetes tembus resist cuman gagal ya. Terlihat ada C2 di sini dan dia closingnya di bawah resist. Cuman masih ada potensi besok dia untuk jebol resist karena hari ini ada spike volume yang tinggi. Volume mencapai 277,5% dan kalau kita lihat MACD baru golden cross hari ini. Di sisi lain ada berita positif yang membuat BABP ini naik tinggi hari ini. Ya, jadi ada berita dari OJK itu ada rencana merger Bank Nobu dan BABP. Nah, namun ini masih rumor ya teman-teman ya. Jadi istilahnya ada istilah buy rumor sell on news. Nah ini masih rumor nih. Kalau nanti newsnya udah keluar, misalnya nggak jadi merger, bisa juga sahamnya turun lagi. Jadi disclaimernya di situ. Oke ya. Kita lihat secara bandarmologi untuk BABP. Ada AZ, EP. Nah ini EP dari MNC Sekuritas juga akumulasi segini. Dan yang jual ada SK dan CP. Oke ya, saya rasa mungkin itu dulu rekomendasi malam hari ini. Ada ITMG, PTBA, ASA, Temas, Inco, dan BABP. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer. Tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, bahan referensi teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, rekomendasi, mentoring, bimbingan, dan live trading. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.